Memasuki tahun politik 2019, persaingan antara dua kubu capres semakin menghangat. Tak hanya di dunia nyata, lini masa media sosial kita juga semakin penuh sesak dengan informasi mengenai kedua pasangan calon. Sayangnya, tidak semua berita yang diposting adalah benar alias hoax. Lalu bagaimana teknologi dapat membantu menyaring berita hoax? Produser lapangan Novanaya Antaka memiliki laporannya. Dan informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edisi kali ini. Jangan lupa, tayangan-tayangan kami juga bisa Anda saksikan di channel YouTube CNN Indonesia di playlist teknologi dan gadget. Saya Rian Hasri pamit undur diri. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Hoax lagi, tahun sudah berganti. Tapi kita sudah kembali disuguhi oleh berita hoax. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, sejak 31 Agustus 2018 hingga 7 Januari 2019, sudah ada 72 hoax dan tersebar di internet dan juga media sosial. Sebenarnya apa saja klasifikasi hoax? Berdasarkan data Kementerian Informatika, ada beberapa klasifikasi hoax. Pertama, hoax misinformasi. Kedua, hoax disinformasi yang sengaja dibuat untuk membuat masyarakat bingung. Yang ketiga, hoax fitnah. Hoax berupa fitnah ini yang digunakan untuk merusak nama tokoh. Kemudian yang keempat adalah hoax sara. Lalu, apakah pemerintah duduk manis saja? Tentu saja tidak. Kominfo saat ini telah memiliki sebuah komputer canggih bernama mesin pengais konten negatif. Mesin ini mampu melacak asal postingan yang mengandung hoax. Mesin ini melacak jejak digital pada platform media sosial yang digunakan. Misalnya kata kunci kontainer surat suara, kata kunci hoax surat suara, dan adalah hoax itu ditemukan oleh mesin kita, mesin pengais konten, lalu diverifikasi oleh setidaknya ada 100 orang tim verifikator dan tim IT lead. Selain itu, ada pula kelompok masyarakat yang geram dengan banyaknya hoax. Mereka membuat aplikasi di platform Android bernama Hoaxbuster Tools. Secara sederhana, aplikasi ini menggunakan sumber media yang tergabung dalam AJI sebagai validasi fakta. Hoaxers itu isinya hoax-hoax yang sudah kami buatkan hasil cek faktanya di turnbackhoax.id. Jadi di situ bisa dicari hoax apa saja yang sudah dibongkar gitu ya. Nah, ada juga satu lagi namanya ASE atau Anti Hoax Search Engine. Jadi ASE itu Customized Google Search yang seringnya kalau kita search itu kan muncul dari situs-situs yang kredibilitasnya nggak jelas, misal dari blogspot, dari macam-macam. Nah, kalau pakai Anti Hoax Search Engine itu hanya akan muncul situs-situs yang memang otoritatif dan kredibel. Sayangnya, meskipun telah menggunakan tools teknologi yang canggih, hoax tetap saja sulit diberantas. Setidaknya ada 3 faktor penyebab. Pertama, jumlah hoax yang muncul jauh lebih masif dari kecepatan tim validasi fakta. Kedua, dokter menganggap sudah menjadi kodrat manusia mudah menyerap hoax. Menurut Dr. Roslan Yusni Hasan, seorang ahli bedah saraf, seringkali hoax diserap oleh crookbrain. Crookbrain adalah bagian dari otak pusat manusia yang berhubungan dengan emosional. Dan yang ketiga adalah adanya generation gap antara kaum milenial yang sudah menjadi digital native dengan generasi sebelumnya. Contoh paling mudah adalah di grup WhatsApp keluarga. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pendekatan digital memang bermanfaat, namun yang paling utama adalah literasi digital. Selalu cek setiap kabar dan berlatih kepekaan terhadap kebenaran suatu kabar. Tips dari saya simpel saja sebetulnya. Kalau kita mendapatkan informasi, pertama lihat dulu, coba dirasakan. Apakah informasi ini ada kecenderungannya untuk misalnya memojokkan seseorang atau salah satu kelompok, menimbulkan kebencian kepada satu orang atau kelompok, ya sebaiknya kita stop informasi itu, tidak usah di-share. So, stop buat hoax, stop sebar hoax. Novanaya Antaka, Jakarta.